Janin dan anak-anak membutuhkan makanan yang membawa semua senyawa yang dibutuhkan oleh tubuhnya, yaitu protein atau 20 jenis asam-asam amino, karbohidrat baik, lemak baik, vitamin, mineral, serat, dan ribuan senyawa bioaktif. Jadi sangat wajib bagi ibu untuk makan makanan sehat agar semua yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin dan bayi sampai 6 bulan sempurna. Ibu-ibu hamil dan menyusui sebaiknya mengkonsumsi kacang-kacangan paling sedikit 1 ons setiap hari dari pagi sampai malam, ditambah dengan 1 butir telur, seekor ikan kembung atau ikan lain atau sepotong daging ayam, serta tahu dan tempe. Jika tidak bisa makan daging atau ikan, kacang-kacangan harus diperbanyak sampai 1,5 atau 2 ons setiap harinya. Banyak sayuran dan buah-buahan sebaiknya lebih dari 600 gram setiap pagi sampai malam. Pisang merupakan sumber karbohidrat yang sangat baik bagi ibu hamil atau bumil. Ada banyak jenis pisang dengan rasa yang berbeda, baik yang dapat dimakan segar maupun setelah diolah di dapur seperti mengukus, memanggang, dan merebus. Demikian pula dengan makanan seperti sukun, ubi jalar kuning dan ungu, labu, parang, jagung manis, dan sebagainya. Makanan-makanan ini adalah makanan nabati yang utuh dan alami, sehingga seperti halnya buah-buahan, mereka membawa banyak vitamin, mineral, serat, dan ribuan senyawa bioaktif yang akan makin melengkapi kebutuhan gizi bumil dan akan diteruskan ke janinnya untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Mengkonsumsi makanan ini setara dengan mengkonsumsi nasi dan sayuran, karena di dalam makanan ini terdapat banyak karbohidrat serta ada vitamin, mineral, serat, serta ribuan senyawa bioaktif. Berbagai jenis kacang-kacangan dapat menjadi sumber protein yang baik bagi bumil. Penduduk di Indonesia bagian timur seperti Ambon, Maluku, Manado, dan Sulawesi lainnya sangat banyak mengkonsumsi kacang-kacangan karena menu mereka banyak yang berbahan dasar kacang-kacangan. Yang paling populer adalah sup Brenebon, yaitu sup yang dibuat dari kacang merah atau kacang jogo dan dimasak dengan daging sesuai ketersediaan atau dengan tulang-tulang untuk mendapatkan kaldunya saja. Masakan ini diberi bumbu sederhana seperti bawang putih, cengkeh, pala, daun bawang, dan seledri. Di Sulawesi Selatan ada resep sayur yang dimasak dengan kacang hijau. Yang perlu diperhatikan adalah membiasakan mengkonsumsi lauk kacang-kacangan dalam jumlah yang lebih banyak dari nasi. Jadi bukan sebaliknya nasi lebih banyak, tapi harus mulai mengkonsumsi lauk kacang-kacangan dan sayuran lebih banyak dari nasi. Camilan yang terbuat dari kacang-kacangan rebus seperti kacang tanah, kacang Bogor, edamame rebus, serta bubur kacang hijau, susu kedelai dapat menjadi sumber protein serta lemak baik dengan gizi lainnya. Camilan keripik dapat dibuat dari pisang, ubi jalar, singkong, sukun, talas yang juga masih baik seperti aslinya. Camilan ini baik dan masih bersifat utuh karena selama proses pengeringan menjadi keripik hanya kandungan airnya yang hilang. Senyawa-senyawa gizi lainnya seperti vitamin, mineral, serat, dan ribuan senyawa bioaktif masih hampir sama dengan aslinya. Proses pengeringan yang biasa dilakukan di dapur tidak banyak menyebabkan kehilangan zat-zat yang dikandung kecuali air saja yang banyak hilang.
Mengkonsumsi makanan nabati yang utuh dan alami tidak akan menyebabkan kegemukan karena kalori yang dikandung tidak banyak, volumenya besar sehingga mengisi perut dan mengenyangkan. Membawa cita rasa yang kaya serta membawa semua kebaikan tanaman, yaitu kandungan protein, lemak baik, karbohidrat baik, semua vitamin dan mineral bagi kebutuhan tubuh, serat, dan ribuan senyawa bioaktif secara alami, seimbang yang tidak mungkin dipenuhi oleh makanan asal hewan dan makanan hasil olahan industri. Gerak maju, selalu manis sertakan Tuhan.